Tiba-tiba dari arah jendela kamar ada suara ketukan yang dibarengi dengan sebuah tangisan yang menyayat hati, serta permintaan tolong dari anak kecil yang punya kain kafan tersebut. "Tolong Pak, kembalikan selimutku. Aku kedinginan. Kembalikan selimutku, satu-satunya milikku yang kamu ambil itu, Pak. Aku membutuhkannya. Jangan kau ambil milikku itu, Pak. Berikan, aku membutuhkannya." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, RDH Channel. Cerita horor dan mistis yang saya lakukan tetap akan terus berganti judul. Oke, terima kasih kepada penonton semua yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini cerita horor dan atau mistis yang berjudul Pesugihan Kain Kafan. Baiklah, sebut saja namanya Parmin. Mungkin penonton masih ingat peristiwa beberapa tahun yang lalu di desa Pelumutan, Purbalingga, Sumanto dengan berani dan nekat mengusik ketenangan mayat nenek Rina dengan mencuri tubuhnya untuk dimakan. Lain lagi, Parmin, usia 40 tahun, seorang nelayan warga desa Kaunganten, Cilacap. Dia mengusik mayat seseorang dengan maksud untuk mengambil kain kafan atau kain mori sebagai media pesugihan. Parmin dengan tega mengambil satu-satunya barang si mayat yang dia bawa ke alam kuburnya, yaitu selembar kain kafan atau kain mori. Sifat nekatnya ini dikarenakan beban hidup yang menghimpit keluarganya. Ekonomi yang drastis jatuh dan menurun. Dia mengikuti jalan seperti ini pernah ditempuh oleh temannya yang sekarang menjadi kaya raya. Berkat kenekatan dan keberaniannya mencuri kain kafan atau kain mori orang yang mati pada malam Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon. Parmin berharap bisa memperoleh apa yang dia inginkan, sehingga bisa menjadi kaya raya dan tidak lagi mengontrak di rumah mungil di perkampungan nelayan. Ritual ini dianggapnya paling mudah dan sederhana, karena jika dia berhasil mengambilnya, dia bisa meminta apa saja pada sosok mayat yang diambil kain kafannya itu. Sebagai tebusan, seperti petunjuk Badrun yang mengatakan, kalau kamu telah mengambil kain kafan itu, mayat itu akan mengikutimu, menurutimu, bukan mengikuti, tapi menuruti apa kemauanmu. Kenapa harus orang mati yang pada hari Jumat atau Selasa Kliwon yang digunakan sebagai ritual pesugihan? Kita nggak tahu. Tonton terus video selanjutnya ini, teman-teman. Menurutnya, ini sudah menjadi syarat ilmu kejawen dan ritual pesugihan kain kafan yang dipercaya sejak dulu. Berbulan-bulan Parmin menunggu dan mengintai orang yang meninggal pada hari tersebut. Tak jarang dia menyelidiki
mencari informasi secara diam-diam hingga ke kampung sebelah. Kalau ada yang meninggal di hari yang dia harapkan, agar bisa digunakan sebagai media ritualnya. Hingga akhirnya dia menemukan orang meninggal seperti yang diharapkannya. Beruntung sekali aku waktu itu. Yang meninggal adalah seorang anak kecil, sehingga aku bisa dan berani mengambil kain kafannya. Jika saja yang meninggal orang dewasa, mungkin aku tak sanggup untuk mengambilnya, karena si mayat tidak akan mungkin rela selimutnya saya ambil. Dia akan mempertahankannya kain kafan itu, sehingga aku pun harus berkelahi dengan si mayat di liang kubur. Cerita si Parmin. Memang benar, taruhannya nyawa untuk memperoleh dan merebut kain kafan yang sedang dipakai oleh si mayat. Dia pun harus waspada terhadap orang lain agar tidak diketahui. Juga harus mati-matian dalam proses pengambilannya. Ketika penggalian kuburan, tidak boleh menggunakan bantuan peralatan apapun. Jadi, harus menggunakan kedua tangan. Hal inilah yang harus diperhatikan agar ritual tidak sia-sia. Kemudian setelah membuka tali pengikat mori, kita harus cepatnya untuk menarik kain kafan tersebut menggunakan gigi. Seberapapun yang bisa kita dapat, itulah yang harus kita bawa pulang sebagai media pesugihan. Jika kita tidak boleh mengambilnya, jadi kita tidak boleh mengambilnya berulang-ulang kali. Cukup sekedarnya saja, seberapa yang dapat. Beruntung jika kita bisa mendapatkan yang cukup lebar. Bagus. Sehingga kita bisa semakin kaya. Menurut Parmin, jika sang mayat sudah nampak, disinilah kita harus berhati-hati. Karena si mayat akan cepat menyerang kita dan mempertahankan kain kafan yang digunakan untuk selimut baginya. Percaya atau tidak, setiap orang yang haus akan harta dan melakukan ritual ini, pasti dia akan berkelahi dengan jasad orang tersebut. Di mana jasad mayat itu mungkin saja telah disusupi oleh roh jahat, sehingga tenaga dia pun begitu kuat. Aku benar-benar tak menyangka kalau mayat itu memiliki tenaga yang berlipat-lipat ganda, jauh lebih besar dari tenaga manusia pada umumnya. Walaupun yang aku ambil kain kafan milik anak kecil, tapi tenaga dia seperti orang dewasa pada umumnya. Apalagi jika meninggal adalah orang dewasa, sudah pasti aku tak mampu untuk mengambilnya. Pantas saja banyak orang yang tak sanggup dan gagal melakukan ritual ini. Tuturnya, jika dia kalah dalam pertarungan melawan si mayat, dia akan babak belur. Bahkan tak jarang dia mengalami cacat tubuh akibat dipukuli oleh mayat dalam liang kubur tersebut. Parmin saja mengalami luka memar dan biru-biru di sekujur tubuhnya. Oleh karena itu, tak jarang orang yang punya niat mengambil kain kafan milik mayat hanya ingin mendapatkan kekayaan, bisa mendapatkan luka babak belur tanpa membawa hasil apapun. Jadi, yang jadi masalah lagi, kita harus konsentrasi benar. Bagaimana secepatnya bisa mengambil kain kafan itu dan melepaskannya dari dalam liang lahat tempat si mayat
disemayamkan. Jadi kita sama sekali tak bisa untuk melawannya, ungkapnya kemudian. Cerita Parmin bisa dimaklumi. Di samping menahan takut, dia juga harus menahan pukulan dari si mayat tersebut. Hal ini berlangsung cukup lama, mengingat dalam penggalian serta cara mengambil kain kafan itu hanya menggunakan tangan dan mulut. Karena menurut kepercayaan tak diperbolehkan menggunakan peralatan. Jika telah mendapatkan kain kafan tersebut, keberhasilan hidup di masa depan boleh dikatakan sukses. Sudah di depan mata. Karena menurut Parmin, kita bisa meminta apa saja nantinya pada si mayat yang telah kita ambil kain kafannya itu. Bagaimana cara menggunakan kain kafan yang telah diambil dari kuburan sebagai sarana ritual pesugihan? Berikut Parmin akan menceritakan bagaimana caranya. Jika kita sudah mendapatkan kain kafan mayat tersebut, sesampainya di rumah, langsung kita simpan saja sementara di dalam lemari, menunggu waktu yang tepat untuk memulai ritualnya. Tapi jangan sampai dicuci. Cara menggunakannya cukup mudah. Kain kafan tersebut dijadikan sumbu lampu. Tepat pada jam 12 malam. Malam Jumat dan Selasa Kliwon. Dengan sedikit ritual dan mantra tertentu, lalu kita dulut atau kita bakar lampu teplok tersebut. Setelah sumbu lampu itu menyala, asap dari sumbu mori itu akan membumbung tinggi. Dengan ketajaman si mayat, dia akan mencium di mana selimutnya berada. Sehingga kita bisa pastikan mayat pemilik kain kafan tersebut akan muncul mendatangi rumah kita. Buset ah. Ngeri ya. Datang si mayat itu ke rumah kita. Apa nggak ngeri? Dia akan terus memutari rumah kita untuk meminta yang dia sebut selimutnya itu. Maksudnya kain kafan yang kita gunakan tadi. Menurutnya pula, mayat itu akan merengek dan menangis meminta kepada kita kembalikan kain kafan tersebut. Nah, di saat inilah Parmin akan mempermainkan dan memperdayainya untuk kepentingannya, yaitu dengan meminta segala sesuatu yang diinginkannya. Walaupun menurutnya pula, dia selalu merasa berdosa dan tak tega mendengar suara ratapan si mayat tersebut. Waktu pertama saya mencobanya, saya merinding. Pastilah merinding ya kan. Bahkan ikut menangis. Tapi demi urusan perut dan masa depan keluarganya, ritual tersebut terpaksa dia lakukan. Menurut Parmin, saat dia menyobek kain kafan itu untuk dijadikannya sumbu, ada perasaan lain yang ada dia rasakan. Perasaan itu semakin pilu. Gimana gitu? Perasaan itu semakin pilu saat sumbu kain kafan itu mulai dibakar di dalam kamarnya. Lalu menyala dan mengeluarkan asap yang mengepul
dan mengisi seisi ruangan kamar tersebut. Tiba-tiba dari arah jendela kamar ada suara ketukan yang dibarengi dengan sebuah tangisan yang menyayat hati, serta permintaan tolong dari anak kecil yang punya kain kafan tersebut. "Tolong Pak, kembalikan selimutku. Aku kedinginan. Kembalikan selimutku, satu-satunya milikku yang kamu ambil itu, Pak. Aku membutuhkannya. Jangan kau ambil milikku itu, Pak. Berikan, aku membutuhkannya," kata suara anak kecil yang berada di luar jendela itu. Parmin tahu persis kalau itu adalah suara sosok mayat yang diambilnya kain kafan tersebut. Dia terus memohon sambil menangis, terisak-isak. "Selimutmu akan aku kembalikan padamu. Tapi nanti jika aku sudah memiliki rumah sendiri yang bagus, makanya kamu bantu aku agar aku memiliki rumah bagus, sehingga selimutmu segera aku kembalikan," janji si Parmin kepada sosok yang ada di luar jendelanya. Tak lama kemudian, suara itu pun hilang entah kemana. Dan Parmin langsung mematikan lampu templok tersebut. Anehnya, tapi benar adanya. Tak begitu lama Parmin ke laut bernelayan, mendapatkan ikan saat melaut yang tak masuk akal dalam sepanjang sejarah dia menjadi nelayan. Dia mendapatkan tangkapan yang luar biasa banyaknya. Hal ini berlangsung hampir 3 bulan lamanya, sehingga pada akhir bulan ketiga si Parmin benar-benar bisa membeli rumah sendiri yang bagus. Parmin tak mau berhenti hanya sampai di situ. Malam Jumat Kliwon berikutnya, kembali dia menyulut membakar subuh kain kafan itu lagi, sehingga kejadian seperti dulu pun terulang lagi. "Tolong Pak, selimutku kembalikan. Aku benar-benar tak tahan lagi. Aku tak kuat, Pak. Bantu aku, kembalikan selimut itu padaku," rengeknya anak kecil tersebut. Parmin pun kembali menjanjikannya lagi. "Kalau kamu ingin aku bantu, kamu juga harus bisa bantu aku dong. Aku menginginkan motor baru. Jika kamu bisa membantu, nanti selimutmu akan aku kembalikan," jawabnya lagi. Kembali suara itu hilang diterpa angin pada saat malam itu. Benar-benar luar biasa. Entah uang dari mana, tapi yang jelas rezeki Parmin terus mengalir, sehingga dia benar-benar bisa membeli sebuah sepeda motor baru. Kini Parmin semakin percaya akan keampuhan subuh kain kafan tersebut. Pantas si Badrun semakin kaya raya. Rupanya jika dia menginginkan sesuatu, dia tinggal menyulut sumbu kain kafan itu. Lalu empunya akan datang
untuk memberinya apa yang dia inginkan. Pikir Parmin dalam hati. Kehidupan Parmin pun benar-benar berubah drastis. Dia menjadi seorang yang kaya dan terpandang di kampungnya. Parmin tak berpikir lagi tentang penderitaan si mayat yang dicurinya kain kafannya tersebut. Termasuk keluarga si mayat yang masih hidup, yang tak rela kuburan anaknya dibongkar dan dirusak. Parmin malah semakin serakah dengan tipu muslihatnya memperdaya sukma orang yang telah mati. Roh yang seharusnya telah tenang di alam sana, masih dia usik kedamaiannya. Bahkan dimintai seabrek urusan duniawi yang ujung-ujungnya hanyalah tipu muslihat si Parmin. Selama sumbu kain kafan mayat itu masih ada, Parmin masih terus bisa memperdaya makhluk halus itu. Dia sendiri tak tahu kapan sumbu itu akan habis. Sebagai sarana pesugihannya, bahkan mungkin untuk kesekian puluh kalinya, dia menginginkan sesuatu yang benar-benar dramatis. Dia berjanji kepada arwah anak kecil itu untuk terakhir kalinya, kalau dia akan mengembalikan selimutnya jika dirinya telah memiliki sebuah kapal penangkap ikan sendiri, tidak menyewa kepada bandar ikan lagi. Itulah permintaan si Parmin dan janji si Parmin. Ingat, Pak, ini adalah janjimu yang terakhir kalinya. Aku juga sudah lelah dijanjikan terus-menerus. Aku hanya ingin kamu menepati janji itu, ucap sosok bocah yang dari alam gaib itu sembari pergi. Aneh bin ajaib, teman-teman. Selang berapa bulan, Parmin pun bisa memiliki kapal penangkap ikan sendiri. Hasil lelang dari bandar kaya di daerahnya. Kini, tempat pelelangan ikan benar-benar seperti telah dikuasainya. Tapi sayang, sifat serakah orang tak pernah hilang dalam hatinya. Parmin masih menginginkan beberapa bidak tambak di pinggiran teluk. Malam Jumat Kliwon, 3 hari lagi. Niat hati si Parmin ingin membakar sumbu pesugihan itu lagi. Tapi sayang, kapal ikannya justru tenggelam akibat badai dan ombak yang ganas dan tak bisa terselamatkan lagi. Tak hanya itu, rumah Parmin beserta perabotannya terbakar habis karena kompor gas yang sedang dipakai istrinya meledak. Parmin benar-benar kecewa, bahkan stres. Kini dia kembali lagi menjadi orang miskin yang kehidupannya hanya menumpang pada orang lain. Dia juga kembali menjadi nelayan buruh pada seseorang. Percayalah Mas, Bang, Wak, guys, tak pernah ada untungnya kita menzolimi orang lain. Apalagi orang yang sudah mati. Biarkan mereka tenang dan damai di sisinya. Jangan sekali-kali pengalamanku ini dicontoh orang lain. Ini hanya untuk mengambil hikmahnya, bahwa segala sesuatu akan kembali kepada asalnya.
Dan akhirnya si mayat anak kecil tersebut mendapatkan sepercah kain kafannya dan akhirnya hilang terbawa angin. Dengan tenang anak kecil itu kembali ke asalnya dan tidak pernah menampakkan diri lagi. Begitulah teman-teman. Dan akhirnya si Parmin pun kembali miskin lagi. Perbuatan yang salah akan membuat kita semakin salah. Perbuatan yang serakah akan membuat diri kita semakin terpuruk dengan keadaan. Begitulah ceritanya teman-teman. Cerita si Parmin dengan pesugihan kain kafan. Terima kasih teman-teman yang masih setia bersama saya dan menonton video ini. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Ya, video ini hanya sekedar video teman-teman. Jangan pernah teman-teman untuk berniat dan berpikir untuk melakukan pesugihan. Nauzubillah min zalik. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, share, and comment. Semoga kita semua diberi kesehatan dan keberkahan, dan apa yang kita inginkan selalu tercapai. Amin amin ya robbal alamin. Saya akhiri video singkat ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.